Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat datang di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pengantar pengujian perangkat lunak. Mata kuliah ini berada pada program studi informatika dan akan kita pelajari di semester 6 sekarang ini. Di pertemuan awal ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu pengujian perangkat lunak, mengapa hal ini penting, serta peran seorang software tester, seorang penguji perangkat lunak. Untuk selanjutnya, ini adalah kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini menjadi kesepakatan bersama antara kita selama 1 semester ke depan yang meliputi tujuan pembelajaran, metode perkuliahan yang akan kita laksanakan, kemudian sistem penilaian dan aturan serta tata tertib. Adapun pendekatan metode perkuliahan yang akan kita lakukan yaitu dengan pendekatan student center learning, menggabungkan teori fundamental dengan penerapan praktis di dunia nyata. Di antaranya akan dilakukan secara ceramah dan diskusi, penyampaian konsep dasar dan interaksi dua arah untuk pendalaman materi, kemudian dengan studi kasus, analisis skenario pengujian nyata untuk melatih kemampuan problem solving, kemudian ada praktikum dan demo tools, simulasi langsung menggunakan tools pengujian industri terkini, serta ada tugas individu atau kelompok, pengembangan kemandirian dan kolaborasi dalam tim pengujian. Untuk selanjutnya, ini ada sistem penilaian. Untuk komponen penelitian ini meliputi kehadiran dan partisipasi selama perkuliahan, tugas dan praktikum, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Setiap komponen mempunyai bobot nilai yang akan disesuaikan. Kemudian berikutnya ini adalah gambaran umum perkuliahan untuk pertemuan pertama ini. Kita akan membahas fondasi dasar pengujian perangkat lunak serta kesepakatan perkuliahan. Di antaranya tadi sudah kita singgung kontrak perkuliahan, kemudian pengertian dan pentingnya testing, nanti kita bahas. Kemudian nanti juga kita akan bahas peran software tester, tanggung jawab dan tugas seorang QA tester itu apa, dan juga dampak bug, konsekuensi error terhadap sistem dan pengguna. Baik, kita mulai saja untuk materi pertama, pengantar pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak merupakan sebuah proses untuk mengevaluasi apakah sebuah aplikasi atau sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasinya atau belum, gitu ya. Misalkan kita mengecek apakah tombol login, gitu ya, tombol login benar-benar membawa pengguna ke halaman dashboard atau tidak, gitu ya. Kemudian juga tujuan utama dari pengujian perangkat lunak itu adalah untuk menemukan kesalahan atau bug sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Contohnya ketika sistem masih menerima password, gitu ya, sistem masih menerima password salah tetapi tetap bisa masuk atau login. Nah, ini seharusnya kan kalau passwordnya salah maka user tidak bisa masuk, gitu. Kemudian juga selain itu, pengujian juga bertujuan untuk menjamin kualitas dan keandalan sistem, ya, sehingga aplikasi tetap stabil, aman dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi, begitu ya. Nah, jadi secara sederhana bahwa pengujian perangkat lunak itu merupakan sebuah proses mengecek, gitu ya, mengecek atau memeriksa apakah aplikasi atau sistem itu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasinya atau tidak, begitu ya. Baik, selanjutnya
Nah, mengapa pengujian itu penting gitu ya? Mengapa pengujian itu penting? Pengujian perangkat lunak sangat penting karena ya, tanpa pengujian yang baik banyak bug yang tidak terdeteksi ya. Kalau kita tidak uji sistemnya, ada kemungkinan bug yang tidak terdeteksi ternyata banyak begitu ya. Nah, selain itu kesalahan kecil juga bisa muncul saat aplikasi sudah digunakan, misalnya salah perhitungan total belanja pada aplikasi e-commerce gitu ya. Nah, misalkan pada aplikasi e-commerce ternyata salah hitung, bisa saja. Nah, itu juga penting sekali pengujian sistem itu dilakukan gitu ya. Kemudian selain itu, sistem juga berpotensi gagal atau crash gitu ya. Gagal atau crash, aplikasi bisa berhenti mendadak atau crash atau hang atau tidak dapat diakses sama sekali saat dibutuhkan gitu ya. Contohnya, aplikasi absensi error atau down saat jam masuk kerja menyebabkan antrian pegawai gitu ya. Berarti itu sistem gagal. Nah, kemudian selain itu juga untuk menghindari kerugian ya, dan juga untuk meningkatkan reputasi, perbaikan setelah rilis jauh lebih mahal ya gitu dibanding sebelum kita rilis gitu ya. Bug juga dapat menghancurkan kepercayaan pengguna begitu ya. Kalau sudah di launching kemudian ternyata banyak keluhan dari pengguna, tentu itu akan menurunkan kepercayaan pengguna kepada pengembang begitu ya. Nah, sehingga penting sekali pengujian perangkat lunak itu dilakukan begitu. Nah, kemudian ya, pentingnya pengujian dari segi kualitas gitu ya, dari segi kualitas. Nah, dari segi kualitas, pengujian membantu memastikan bahwa semua fungsionalitas berjalan sesuai kebutuhan gitu ya. Fungsionalitasnya sesuai. Contohnya, misalkan fitur cetak laporan harus menghasilkan file yang benar dan sesuai datanya, begitu ya. Nah, jadi contohnya ini ya, file cetak laporan itu harus sesuai datanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pengujian juga memastikan sistem itu stabil dan aman. Misalnya dengan memastikan gitu ya, dengan memastikan pengguna tidak bisa login tanpa data yang valid gitu ya. Nah, dengan pengujian yang baik ya, pengalaman pengguna juga menjadi lebih nyaman dan tidak membingungkan ya. Contohnya misalkan navigasi menu yang jelas dan responsif. Tentu ini akan memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem gitu ya, dan juga membuat rasa nyaman pengguna ketika menggunakan sistem. Nah, ini sangat penting. Dari segi kualitas juga pengujian perangkat lunak mempunyai tujuan yang cukup penting ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian pentingnya pengujian dari segi bisnis dan pengguna. Nah, dari segi bisnis dan pengguna ya, dari sudut pandang bisnis, pengujian itu membantu mengurangi biaya perbaikan di masa depan, betul ya. Jadi sebelum di launching, karena kita sudah diuji, maka perbaikan-perbaikan di masa depan atau setelah program itu di launching tentu bisa kita hindari ya. Itu akan menghemat biaya ya. Contohnya memperbaiki bug saat fase testing jauh lebih murah daripada setelah aplikasi dipakai oleh ribuan user. Kemudian selain itu, aplikasi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan pengguna, seperti pada aplikasi e-wallet gitu ya. Misalkan pada aplikasi e-wallet yang jarang mengalami error. Nah, jadi upayakan sistem itu jangan sampai error gitu ya, karena ini akan meningkatkan loyalitas pengguna, bahkan akan semakin bertambah penggunanya ya. Misalkan dalam sistem e-wallet, kalau misalkan
e-wallet itu sering gagal top up, tentu akan mengecewakan pengguna ya. Kemudian yang berikutnya ya, hal ini juga ya, dengan pengujian perangkat lunak juga berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Menjaga citra profesionalisme aplikasi berkualitas mencerminkan kredibilitas perusahaan gitu ya. Contohnya marketplace dengan sistem stabil lebih diminati seller dan buyer dibanding yang sering down. Tentu sistem yang sering down pasti ya akan menurunkan kredibilitas pengguna terhadap pengembang tersebut, begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah peran software tester ya. Jadi teman-teman yang ingin kerja nanti di bidang pengujian perangkat lunak, apa sih yang perlu dilakukan? Nah, ini gambarannya ya. Software tester itu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas perangkat lunak ya. Tester bertugas merancang skenario pengujian, misalnya menguji login dengan data yang benar dan salah gitu ya. Nah, ini contohnya menguji fitur login dengan berbagai kondisi ya, data benar, data salah, atau file kosong, apa yang terjadi gitu ya. Kalau data benar kan berarti harus bisa masuk, kalau misalkan data salah berarti harus ditolak gitu ya, atau muncul notifikasi username atau password salah misalkan. Atau kalau kosong ya berarti harus ada notifikasi juga, misalkan tidak boleh dikosongkan begitu ya. Nah, jadi merancang skenario dalam form login seperti apa, kemudian dalam form register seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dirancang skenario pengujiannya. Kemudian yang berikutnya adalah peran dari software tester itu adalah menjalankan testing, menjalankan pengujian, yaitu melakukan pengujian secara manual atau otomatis ya. Jadi pengujian itu nanti ada dua macam, ada manual dan ada otomatis, yaitu untuk memverifikasi fungsionalitas sistem ya. Contohnya misalkan mencoba fitur checkout barang berkali-kali untuk memastikan tidak ada error saat transaksi begitu ya. Jadi dicoba dalam beberapa kali ada error atau tidak begitu ya. Yang berikutnya adalah peran dari penguji ini, yaitu mencatat bug yang ditemukan ya. Mencatat bug atau error yang ditemukan agar mudah diperbaiki oleh developer gitu ya. Jadi tentu ini posisinya mungkin software tester dengan developer berbeda ya. Jadi nanti kalau yang software tester ini dia membuat laporan temuan bug atau error, kemudian diserahkan kepada developernya untuk apa? Untuk diperbaiki ya, lengkap dengan bukti dan langkah reproduksinya gitu ya. Nah, jadi melaporkan error atau gagal simpan lengkap dengan screenshot dan urutan langkah yang menyebabkan error. Semakin lengkap laporannya, tentu akan memudahkan developer melakukan perbaikan begitu ya. Nah, selanjutnya adalah skill atau keahlian yang dibutuhkan oleh software tester itu apa saja gitu ya. Nah, ini diantaranya adalah keahlian yang diperlukan oleh seorang software tester. Yang pertama adalah pemahaman alur ya. Jadi harus mengerti cara kerja aplikasi dari awal sampai akhir. Jadi seorang software tester itu memahami alur, membantu tester mengetahui bagaimana fitur saling terhubung sehingga kesalahan dapat ditemukan lebih cepat ya saat terjadi penyimpangan dari proses yang seharusnya. Nah, ini contohnya. Jadi harus paham alur pemesanan pada aplikasi misalkan ya. Jadi alur pemesanan pada aplikasi seperti apa ya harus paham dulu ya. Bagaimana kita mau melakukan pengujian kalau tidak paham alurnya? Jadi harus paham dulu alur dari sistemnya seperti apa. Yang berikutnya adalah ketelitian dan analisisnya, ini penting sekali. Jadi detail kecil sangat berpengaruh dalam menemukan bug ya. Jadi harus detail. Bug sering tersembunyi pada hal-hal kecil seperti validasi input, kondisi batas, atau skenario yang tidak normal.
Nah, ketelitian dan kemampuan analisis membantu tester itu mengidentifikasi masalah sebelum berdampak lebih besar gitu ya. Jadi seorang software tester harus bisa menemukan tipe atau error kecil di form input misalkan begitu ya. Jadi harus detail gitu ya, harus teliti. Kemudian yang berikutnya adalah berkomunikasi yang baik ya. Jadi seorang software tester itu harus bisa menjelaskan bug ke developer dengan jelas gitu ya. Harus bisa menjelaskan. Jadi laporan bug yang jelas, terstruktur dan mudah dipahami itu tentu akan mempercepat proses perbaikan serta mengurangi kesalahpahaman antara tester dan developer ya. Bisa dalam berupa laporan tertulis gitu ya, secara lengkap dengan detailnya begitu. Kemudian ya, selain itu juga harus memahami dasar pemrograman ya. Jadi membantu memahami logika aplikasi itu menjadi nilai tambah dari seorang software tester ya. Nah, pengetahuan dasar pemrograman membantu tester memahami alur logika kode, membaca pesan error, dan memperkirakan penyebab bug sehingga pengujian menjadi lebih efektif. Jadi harus paham juga dasarnya ya, walaupun tidak se-expert dari developer, tapi paling tidak dasarnya memahami bagaimana program itu bekerja. Begitu ya, itu adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang software tester: pemahaman, ketelitian, komunikasi, dan dasar pemrograman. Yang berikutnya, nah apa itu bug gitu ya? Bug itu apa sih? Nah, ini definisi dasarnya. Jadi definisi dasar bug itu adalah kesalahan atau cacat pada perangkat lunak yang menyebabkan sistem tidak berjalan sesuai rencana. Contohnya ini, tombol simpan diklik tetapi tidak ada respon sama sekali gitu ya. Kan harusnya ada respon ya ketika disimpan, apakah data berhasil disimpan atau tidak. Nah, ini perlu ada notifikasi kepada pengguna ketika klik tombol simpan itu prosesnya apa begitu ya, apakah berhasil atau gagal. Nah, kemudian perilaku sistem gitu ya. Nah, perilaku sistem ini menyebabkan sistem berjalan tidak sesuai harapan pengguna, di mana output yang dihasilkan berbeda dari input atau logika seharusnya. Contohnya, pengguna memasukkan nilai 100 tetapi yang tersimpan di database adalah 0 misalkan ya. Nah, jadi ini menyebabkan sistem berjalan tidak sesuai harapan pengguna. Yang harusnya disimpan 100 kok jadi 0 gitu ya. Kan berubah ya, harusnya tetap 100. Nah, ini terkait dengan perilaku sistem. Artinya ya perlu dikaji salahnya di mana gitu ya. Kemudian juga sumber bug ya. Sumber bug itu tidak selalu berasal dari penulisan kode atau coding ya. Bug dapat muncul pada tahap desain, logika bisnis, atau konfigurasi server. Contohnya, kesalahan desain alur kerja atau workflow, atau salah setting permission server. Nah, itu kan di luar coding ya. Nah, bisa saja terjadi gitu ya. Nah, itu bug. Nah, dampak bug terhadap sistem itu apa? Itu ya. Bug yang tidak terdeteksi itu dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem aplikasi ya. Yang pertama adalah menyebabkan sistem crash ya. Nah, bug itu bisa menyebabkan aplikasi berhenti bekerja secara mendadak atau mengalami error fatal yang tidak dapat dipulihkan. Contohnya, aplikasi force close saat pengguna mencoba membuka menu profil tertentu begitu ya. Nah, terjadi crash ya, aplikasi berhenti bekerja secara mendadak. Kemudian menyebabkan data korup, integritas data terganggu, menyebabkan informasi menjadi tidak valid, rusak atau hilang permanen ya. Contohnya, data transaksi pembayaran pengguna tidak tersimpan di database setelah check out. Nah, ini gimana nanti ya? Ini akan merugikan pengguna gitu ya. Datanya hilang ya, atau bahkan berubah ya. Misalkan dia transaksinya sekian, ternyata yang tersimpan berbeda. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, dampak bug juga bisa menurunkan performa. Sistem menjadi lambat, tidak responsif, atau memakan resource berlebihan yang mengganggu pengalaman pengguna. Contohnya misalkan loading halaman dashboard membutuhkan waktu lebih dari 10 detik untuk tampil. Wah,
Kan cukup lama ya, walaupun hitungannya detik, tapi 10 detik itu bagi pengguna hanya untuk membuka dashboard itu ya lama ya. Harusnya ya di bawah dari 10 detik. Semakin cepat ya semakin disenangi oleh pengguna ya. Nah, itu dampak bug terhadap sistem crash, data korup, penurunan performa. Nah, kemudian dampak bug terhadap pengguna. Jadi kesalahan perangkat lunak tidak hanya merusak sistem, tetapi juga merugikan pengguna secara langsung ya. Nah, pertama adalah gangguan kenyamanan. Pengguna merasa nggak enak gitu ya, atau terganggu karena alur penggunaan aplikasinya tidak berjalan dengan lancar. Yang tadi misalkan checkout tidak berhasil, atau di sini aplikasi sering error atau macet saat sedang asik digunakannya, sering macet gitu ya. Nah, ini tentu kenyamanan pengguna terganggu. Kemudian hilangnya kepercayaan, kredibilitas aplikasi menurun, menyebabkan pengguna kecewa dan beralih ke kompetitor lain. Jangan sampai ini nanti teman-teman yang sudah kerja misalkan ya membuat aplikasi gara-gara bugnya tidak teratasi, ini bisa menurunkan kredibilitas dan akan mengurangi pelanggan dari teman-teman ini ya, banyak beralih ke sistem yang lain. Jangan sampai. Jadi banyak nantinya user melakukan uninstall aplikasi karena terlalu sering crash gitu ya. Nah, jangan sampai. Kemudian kerugian finansial. Bug yang fatal dapat menyebabkan kerugian materi secara langsung, baik uang maupun waktu yang berharga. Contohnya misalkan salah transfer nominal uang, atau transaksi gagal namun saldo terpotong. Nah, ini waduh ya, jangan sampai terjadi ya. Saldo terpotong tiba-tiba atau transfernya kok salah padahal nomor yang dimasukkan betul. Nah, ini sangat fatal sekali teman-teman ya, finansial ya, jangan sampai. Nah, selanjutnya ya, ini adalah penutup dari materi pertama ya, pengantar pengujian perangkat lunak ini. Kita bisa simpulkan materi hari ini, yang pertama adalah pengujian perangkat lunak itu sangat krusial, yaitu untuk menjamin kualitas sistem secara menyeluruh sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna akhir, meminimalkan risiko kegagalan. Yang kedua adalah peran vital dari software tester ya. Nah, bertindak sebagai penjaga kualitas atau gatekeeper yang memastikan sistem memenuhi standar fungsionalitas dan keamanan begitu. Kemudian dampak dari bug ya, bug harus ditemukan dan diperbaiki sedini mungkin untuk mencegah kerugian baik finansial, reputasi maupun pengalaman pengguna. Jadi itu materi pengantar pengujian perangkat lunak pada pertemuan ini ya. Dan untuk lebih dalamnya mari kita diskusikan ya. Jadi silahkan teman-teman untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa permasalahan berikut. Yang pertama itu adalah mitos testing tidak penting. Menurut kalian, mengapa pengujian perangkat lunak sering dianggap tidak penting atau dikesampingkan dalam pengembangan aplikasi ya? Yang kedua, pengalaman nyata bug. Pernahkah kalian mengalami bug pada aplikasi populer? Sebutkan aplikasinya dan jelaskan dampak bug tersebut bagi kalian sebagai pengguna. Yang ketiga, ilusi normal. Apakah aplikasi yang terlihat berjalan normal sudah pasti bebas dari bug? Berikan alasan logis dan contoh sederhana. Yang keempat adalah waktu penemuan bug. Mana yang lebih baik? Menemukan bug sebelum aplikasi itu dirilis atau setelah digunakan pengguna? Mengapa demikian? Yang terakhir, tester PS developer. Apakah peran software tester bisa sepenuhnya digantikan oleh developer yang menguji kodenya sendiri? Nah, jelaskan pendapat kalian ya. Jadi itu materi pada pertemuan pertama ini, dan saya harap teman-teman aktif untuk memberikan tanggapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pada permasalahan diskusi ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.